Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang kita udah dibangunin ya, kebiasaan kita salat subuh berjamaah ya, ditambah dengan amalan-amalan sholihin. Ya, ini pembacaan ratib. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebagaimana pesan Nabi, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Jadi sebelum datangnya perkara 5 kita jaga tuh. 5 perkara tuh insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita nggak bakal kumpul begini terus nih. Ada perpisahan, ada kita kembali, ya. Tapi kalau kita jaga kehidupan kita sebelum datang kematian, nanti kematiannya bakal enak kalau kita hidupnya begini, ya. Kita lazimin, kita kerjain apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lazimin amalan-amalan, zikir-zikir, ya, yang udah kita biasa baca. Terus makanya orangnya yang apes itu orangnya nggak punya zikir ya, tuanya tua kejemur ya, tuanya tua loyo ya. Tapi orang yang punya amalan zikir sampai tuanya dia tetap ya melazimkan itu ya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melazimkan zikir. Dan zikir ini, ratib ini nggak sembarangan ya, dibawa oleh para ulama, penyusunnya Syekh Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Atos dari negeri Yaman Huraidah sampai kepada kita ini. Alhamdulillah. Di sini banyak cucu-cucunya, termasuk Sohibul Bogor, Sohibul Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin dari saya tawasulin. Mudah-mudahan sampai kepada beliau dan kita mendapatkan berkah daripada beliau Sohibul Wilayah insya. Jadi kita datang kemarin nggak sia-sia ya. Tuh, jadi jagalah hidup sebelum datang kematian. Lalu jagalah sehat sebelum datang sakit. Kita kadang-kadang ya, kadang-kadang sakit ya. Kalau sakitnya terus-terusan ya, kayak contohnya sakit yang memanjang, stroke ya. Lagi masih sehat, dia gak jaga tuh sehatannya. Gak pernah ibadah, gak pernah silaturahim, gak pernah zikir, gak pernah kenal yang namanya yasinan atau tahlil atau ratib. Begitu baca Quran apalagi. Begitu stroke, keinginan macam-macam, keinginan pengen silaturahim. Aduh, kalau gua nggak begini, gua pengen ikut kayak lu orang sono ke Bogor. Aduh, gua pengen ngaji kayak lu. Aduh, ya macam-macam deh, keinginannya banyak. Tapi lagi sehatnya, ya nggak dimanfaatin tuh kesehatannya sampai pas waktu dia sakit. Jadi dia punya amalan, duduk di rumah walaupun dia stroke, ya, dia udah bisa melazimkan baca Quran. Paling tidak dia nggak bisa bergerak, deketin ambil Quran dia baca ratib yang udah biasa baca, duduk di rumah baca ratib. Sholat subuh bisa duduk, selesai sholat subuh dibaca ratib. Atau amalan-amalan yang lainnya. Kalau dia nggak bisa, nanti Allah kasih kemudahan tuh, kemudahan silaturahmi, kemudahan baca-baca zikir, kemudahan selawat sama Nabi, kemudahan yang baik-baik. Kenapa? Karena awalnya dia sudah melazimkan. Dia datang, jadi sebelum datangnya sakit, sehatnya dia udah lazimin. Paling tidak dia biasa silaturahmi, paling tidak dia disilaturahmiin tuh, dari datangin sama orang-orang yang dulu pernah dia datengin ya. Ini mau orang ngapain gua datengin dulu, ya, sehatnya juga galak sama gua, ya, sehatnya juga. Ini orang nggak pernah silaturahim, hidupnya nggak bisa sendiri, jalan sendiri apa sendiri ya. Nah, ya enggak gitu hari Minggu nih, anda punya sahib, anda punya kawan, anda punya orang tua lagi sakit nengokin Kenapa? Ini orang ahli silaturahmi, ditengokin sama. Kalau dia nggak bersilaturahmi ya udah. Jadi jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jagalah masa luangmu. Ya, masa luang nih, kita kan lagi punya masa luang nih. Sebelum datang masa kesibukan. Apa kita kesibukan? Kesibukan yang luar biasa. Apa itu? Kita menghadapi sakaratul maut. Sibuk tuh. Sibuk. Malaikat aja bolak-balik sibuk. Begitu. Kita masa luangnya kita nggak manfaatnya yang baik-baik, begitu mau datang sakaratul maut, masa sibuknya gitu udah bingung deh.
gak punya amalan, gak punya pegangan, gak punya bacaan, apa dia? Datangnya macam-macam, yang datang si bangsa makhluk halus, bangsa makhluk iblis, ya bangsa macam-macam yang dia godain. Sampai dibisikin, udah jangan, itu salah tuh orang-orang yang pada hidup di dunia itu pada salah. Kalau meninggal salah, Tuhannya dia, Tuhan lu bukannya Allah, gitu ya. Dibisikin, kenapa dong? Jadi siapa? Iya, yang lu senengin siapa? Ya gue seneng sama si Fulan. Ya udah itu Tuhan lu, itu orang yang besok bakal nolongin lu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau kita yang udah punya dirbentengi ya, kenapa? Karena kita selalu melazimkan la ilaha illallah. Ya, karena di dalam hadis, di dalam kitab Lubabul Hadis, la ilaha illallah husni. Faman qala la ilaha illallah husni, wa man lahul husni amin azabi. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Ini kata Allah nih dalam hadits qudsi. Siapa orang masuk ke dalam bentengnya Allah Ta'ala, maka dia aman dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la, kayak tadi tuh, zikir tauhid ya. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, mannahu la ilaha illallah, dipanjangin la-nya. Dipanjangin kalimat la-nya. Itu sebanyak dosa kita diguguri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihancurin sama Allah Ta'ala. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Makanya dibacanya menjelang terbit matahari dan menjelang terbenamnya matahari. Ya, ini amalan orang-orang soleh. Zikir tauhid namanya. Ya kan, baru la ilaha illallah. 5 kali baru Allahu Allah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang kita nggak ngerasain nanti. Kalau masa luang kita sudah kita manfaatkan yang baik, insya Allah masa kesibukan kita. Nanti ada masa-masa sibuk, masa-masa yang itu masa kita kebingungan. Kesibukan kenapa? Karena kita mau menghadapi sakaratul maut. Dan yang berikutnya adalah jagalah kekayaanmu sebelum datang ada masa bangkrut. Jangan mengandai udah bangkrut. Kalau gue masih jaya sama lu, gue modalin lo. Kalau gue masih ini udah lo, pokoknya terima beres aja deh. Apalagi urusan pengajian mah, pokoknya tiap seminggu sekali bikin kebuli, macam-macam deh. Andai mengandai. Lagi dia masih jadi orang mampu, jadi orang kaya, boro-boro ada jemitan air aja, ngaji urusan duit lu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini, dari mulai malam sampai pagi hari ini, mudah-mudahan membawa berkah buat kita insyaallah. Dan berkahnya dibawa pulang sama kita, untuk keluarga kita, untuk kampung kita insyaallah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina.